Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan final project saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Kompilasi atau Compiler. Nah, proyek yang saya bangun ini adalah sebuah mini compiler mandiri yang saya beri nama SundaScript. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang kenapa saya memilih ide SundaScript ini. Seperti yang kita tahu, hampir semua bahasa pemrograman populer di dunia itu menggunakan bahasa Inggris sebagai standar sintaksnya. Contohnya kayak if, else, for, print, dan lain-lain. Dari situ saya mikir, bisa nggak ya logika pemrograman ini kita alokasikan menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Sunda. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu bukan cuma buat keunikan atau keseru-seruan aja, tapi juga sebagai eksperimen akademis untuk atau membuktikan bahwa mesin compiler itu bisa memproses grammar atau kosakata apapun selama aturan regular expression dan tata bahasa. Tata bahasa, oke lanjut lagi ya. Selama aturan regular expression dan tata bahasa didefinisikan dengan benar di sistem. Secara teori, sebuah compiler itu ibarat seorang penerjemah atau translator yang sangat ketat. Compiler compiler nggak bisa langsung mengubah bahasa manusia ke bahasa mesin gitu aja. Ada beberapa fase krusial yang harus dilewati di balik layar. Pertama, ada yang namanya lexical analysis. Lexical analysis itu di mana teks codingan mentah bakal dipotong-potong menjadi kata per kata atau yang disebut sebagai token. Nah, kedua ada sintaks analisis, di mana token-token tadi dicek tata bahasanya lewat parser untuk membentuk pohon logika atau AST. Nah, ketiga itu semantik analisis, yaitu mengecek makna logika contoh, mengecek contohnya mengecek apakah suatu variabel yang dipanggil itu sudah dideklarasikan atau belum. Dan terakhir kode generation, yaitu menerjemah logika tersebut ke dalam bahasa target yang dalam proyek saya ini dibuild menjadi aplikasi executable atau .exe mandiri. Nah, baik, sekarang mari kita bedah langsung gimana mesin Sunda Script ini bekerja di dalam codingannya. Kita di sini klik bagian US Sunda Script, lalu masuk ke program yang namanya lexer.sunda.python. Baik, sekarang kita masuk ke dapur kompilernya. File pertama yang saya buka ini adalah lexer sunda.python.
Ini bisa dibilang sebagai gerbang utama ya dari codingan kita. Di sini saya menggunakan teknik regular expression atau regex untuk mendefinisikan token. Nah, tugas Lexer di sini adalah membaca file codingan dari kiri ke kanan, membuang spasi atau komentar yang nggak penting, lalu mencocokkan kosakata. Nah, lanjut ke program yang selanjutnya itu ada parser sunda.python. Di dalam parser ini, saya mengimplementasikan metode parsing untuk menyusun token-token tadi menjadi struktur pohon logika bernama abstract syntax tree atau bisa disebut AST ya. Kalau Excel tadi kan cuma peduli sama kata. Nah, nah parser ini, parser ini tuh peduli juga sama struktur kalimat. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada compiler Sunda.python. Nah, file yang ketiga ini adalah compiler Sunda.python. Ini bisa dibilang sebagai otak utama dari seluruh sistem compiler yang saya bangun. Nah, file ini tuh tugasnya buat mengambil pohon AST dari parser tadi. Lalu cara ngelakuin semantik analisis atau pengecekan makna logika kode. Misalkan di dalam codingan kita itu menyuruh program untuk mencetak atau menjumlahkan variabel bernama X. Nah, sistem di file ini bakal memeriksa dulu ke memori apakah variabel X ini sudah pernah dibuat sebelumnya. Kalau ternyata belum pernah dibuat tapi langsung dipanggil, sistem bakal nolak dan ngeluarin semantic error. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian demo codingan dan eksekusi program ya. Baik, di sini saya akan mengklik build, lalu salah ke disk. Nah, lalu masuk ke aku Sunda. Nah, di dalam folder disk di sini kita udah masuk ke dalam program aku.sunda. Bisa kita lihat di sini logikanya menggunakan struktur if else dasar. Kita mendeklarasikan variabel menggunakan kata jump, lalu ada pengkondisian menggunakan namun, dan alternatif kondisinya menggunakan kata kalau Nah, di bawah ini itu ada terminal yang sudah masuk ke folder Sunda Scripts-nya ya, dan udah masuk juga ke folder disknya. Jadi kita di sini langsung saja ya mempraktikkan cara menjalankan program mini compilernya. Di sini saya akan mengetik perintah seperti ini ya.
Sunda, Sunda, exe, a, spasi, aku, sun. Nah, kira-kira seperti ini. Maaf, suaranya terdengar jelas. Oke, kira-kira seperti ini untuk perintahnya. Setelah itu, akan saya enter. Sebentar. Nah, bentuk outputnya itu seperti ini jadinya. Seperti yang bisa kita lihat di terminal, program berhasil dieksekusi dengan sempurna tanpa error merah sama sekali. Lalu sistem sukses melewati beberapa tahap pemecahan token, pembuatan pohon logika, optimasi kode, dan langsung mengeluarkan output akhir yaitu true sesuai dengan logika matematika yang kita buat di file aku.sunda tadi. Nah, aplikasi compiler sunda.exe ini sudah terbukti stabil dan bisa langsung dipakai di komputer Windows mana saja secara instan. Oke, sebagai dokumentasi tambahan, seluruh source code dari project Sunda Script ini, mulai dari Lexer, parser, sampai file aplikasinya sudah saya unggah di GitHub ya, agar kodenya aman, portable, dan mudah diakses oleh siapa saja. Mungkin segitu saja presentasi demo final project UAS mata kuliah teknik compiler dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.